Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa mengikuti pelaksanaan UAS semester ganjil tahun 2022 secara daring. Perkenalkan, nama saya Julita Litan dengan NIM 20104176262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Operasi. Pertanyaan yang pertama itu, dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis. Jawab, yang pertama itu strategi perencanaan produk dan jasa, di mana perencanaan barang dan jasa menetap sebagai besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia tergantung pada keputusan perencanaan. Strategi yang kedua, pengelolaan kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur diberlakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Strategi yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas, di mana perencanaan proses dan kapasitas ini membuat keputusan proses yang diambil manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Strategi yang keempat itu yaitu adalah strategi lokasi, di mana strategi lokasi ini adalah organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Strategi yang kelima yaitu tata letak. Tata letak ini aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang strategi yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, di mana seperti yang kita ketahui, manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Contoh aplikasinya dalam bisnis yang pertama itu Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dengan Google kita bisa membuat situs web dan blog. Cara yang lebih baik untuk melakukan ini yaitu dengan menyediakan konten yang berharga dan bermanfaat di bidang keahlian. Misalnya dengan blog bisnis, tunjukkan kemampuan dan keinginan bisnis yang dijalankan untuk membantu orang lain dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang paling mungkin mengubah pengunjung menjadi pelanggan yang membayar. Pertanyaan nomor 2. Samsung dikenal sebagai salah satu produk smartphone berkelas tinggi di bidang dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apa yang bisa dilakukan Samsung secara global pada aspek A. Produk, B. Kualitas, C. Proses, D. Lokasi, E. Tata letak. Jawaban nomor 2 menurut saya yang pertama itu A. Produk, membuat inovasi baru untuk mengembangkan dan meningkatkan produk Samsung sehingga menciptakan daya tarik pembeli. Membuat produk yang berbeda dari produk lainnya. Dengan diferensiasi produk yang berbeda dari produk lainnya, maka masyarakat lebih bisa mengenal produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Samsung. B. Proses. Melakukan proses pendekatan dilakukan suatu organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jika proses produk yang kita hasilkan baik, maka akan lebih mudah untuk melakukan pemasaran secara global. Yang C. Kualitas. Meningkatkan kualitas yang lebih baik agar mendapatkan kepercayaan terhadap pelanggan. D. Lokasi.
Strategi lokasi sangat berpengaruh bagi perkembangan produk Samsung secara global karena pemilihan lokasi ini sudah strategi yang dilakukan oleh produsen dengan cara memaksimalkan penggunaan lokasi karena lokasi ini sangat erat kaitnya dengan biaya yang dikeluarkan serta berpengaruh bagi peminat pembeli. Jika lokasi yang kita pilih itu tepat, maka akan mudah untuk kita mempromosikan produk Samsung. Tata letak. Tata letak sangat berpengaruh bagi pemasaran produk Samsung karena tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis. Pertanyaan nomor 3, jelaskan apakah yang dimaksud dengan value engineering atau perekayasaan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Jawab nomor 3, rekayasa nilai atau value engineering adalah upaya rekayasa untuk menganalisis fungsi dari barang dan jasa dengan tujuan mencapai fungsi barang atau jasa melalui biaya total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial yaitu kinerja, kendalaan, kualitas, dan keamanan yang disyaratkan. Metode rekayasa nilai pertama kali dikembangkan dari Amerika Serikat oleh Lawrence D. Millers pada tahun 1947. Awal dari konsep rekayasa nilai ini didasarkan pada temuan bahwa semua produk atau jasa memiliki biaya yang tidak diperlukan, sehingga dibutuhkan sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi biaya yang tidak diperlukan. Ilustrasi nomor 6, Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah menjadi pasar global. Namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya dan di Amerika karena kurangnya diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utamanya adalah Starbucks banyak menjajankan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat maupun frappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Pertanyaannya, menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Pertanyaan yang kedua, berdasarkan kasus Starbucks, faktor apa yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, mengapa strategi lokasi sangat penting bagi perusahaan Starbucks? Lokasi bisnis merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis, baik teknis, administrasi, ataupun material. Sebab, dengan lokasi yang strategis, kita dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usaha yang kita pilih itu kurang bagus, maka penjualan nantinya akan kurang maksimal. Seperti dasarnya pada kopi Starbucks tadi, yang bagian Australianya tidak terlalu menyukai rasa manis seperti latte, coklat, dan frappuccino. Tentu saja di kopi Starbucks tadi, dia salah memilih lokasinya. Seharusnya dia tidak membuka usaha di bagian Australia karena peminat kopi Starbucks tidak terlalu banyak di sana. Di mana cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan kita laksanakan. Selain itu, situasi dan kondisi yang tepat juga akan berperan penting pada produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Jawaban yang kedua, dari kasus Starbucks di atas,
Pemilihan lokasi, faktor yang menjadi penentunya adalah yang pertama itu permasalahan perbedaan budaya dan negara. Seperti yang kita ketahui, perbedaan budaya dan negara itu sangat berpengaruh penting bagi penentuan lokasi. Karena dengan berbedanya budaya, berbedanya negara, maka seleranya juga akan berbeda. Yang kedua itu lokasi pasar tidak strategis atau tidak tepat. Yang ketiga itu perbedaan selera. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beda dengan bedanya budaya, bedanya negara, maka apa yang dia sukai, apa yang dia minati, bahkan dari seleranya juga akan berbeda. Nomor 5, jawab klarifikasi jenis-jenis biaya kualitas. Kualitas yang buruk atau cost of poor quality tidak lain karena produk yang dibuat tidak mampu memenuhi standar kualitas pelanggan. Biaya seperti ini juga sering disebut sebagai cost of poor quality atau COPQ. COPQ ini memiliki peran yang penting dalam memperbaiki kualitas produk dan mengurangi biaya lain, sehingga laba perusahaan bisa meningkat dan memiliki keunggulan untuk bisa bersaing dengan komputer lain. COPQ ini terjadi karena adanya 3 komponen biaya kualitas dan kerugiannya, yakni biaya yang rusak, barang yang dikembalikan atau diretur, serta kegagalan dalam pengoperasian, dan juga manajemen biaya kehilangan aset dari juga kehilangan kepercayaan terhadap pelanggan. Jenis-jenis biaya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu biaya pencegahan. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan apapun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya termasuk biaya yang paling murah. Contohnya seperti kerusakan pada produk minuman karena gelas minumannya pecah. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian ini sama juga dengan poin yang pertama. Biaya penilaian ini juga dikeluarkan agar kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Umumnya, biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan standar kualitas yang ada. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Setiap pebisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan biaya eksternal, yang mana biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi atau penggantian produk, penyelidikan keluhan, atau biaya ini juga digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Jawaban pertanyaan nomor 2 Jawaban pertanyaan kedua nomor 5. Jawaban kedua nomor 5. Untuk mengurangi biaya kualitas, hal yang dapat kita lakukan ialah mengikuti langkah-langkah pengklasifikasian agar tidak terjadi kerusakan dan kemas minuman pecah akibat tumpukan terlalu tinggi, dan tidak terjadinya pengembalian barang atau retur, serta mencegah tidak terjadinya kesalahan karyawan dalam pengoperasian. Untuk itu, memperbaiki biaya kualitas ini, maka diperlukan adanya strategi manajemen yang baik. Untuk mengurangi biaya cost of poor quality, cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Six Sigma manajemen yang berguna untuk menganalisis kegagalan dan melakukan penaikan pada kualitas produk.
Manajemen yang menerapkan COPQ juga harus bisa memperoleh data sampai evaluasi dari seluruh pihak yang terlibat di dalam perbaikan biaya kualitas. Penelaah materinya Mirani Hasansi SE MSI. Pembicaranya DRIR Adi Guritmo MSI E. Mata kuliahnya Manajemen Operasi Universitas Terbuka dengan topik optimalisasi manajemen dan manajemen rantai pasok. Bagaimana proses bisnis Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Di Asia, di situ pembicara membandingkan dengan dua negara di Asia. Yang pertama itu negara Jepang dan negara Malaysia. Di Indonesia, bisnis di Indonesia kurang dari 10% sahamnya. Saham yang dimiliki oleh publik. Sedangkan kepemilikan di Indonesia 65% dimiliki oleh keluarga dan sekitar 15% dimiliki oleh negara. Di Jepang, saham yang dimiliki oleh publik sangat besar. Bahkan di atas 80%, sedangkan kepemilikan keluarga hanya sekitar 5%. Di Malaysia, lebih dari 15% dimiliki oleh publik atau masyarakat, sedangkan kepemilikan bisnis oleh negara dan kepemilikan keluarga hampir sama proporsinya. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi baik Indonesia, Jepang atau Malaysia dalam konteks pengendalian manajemen. Di video tersebut, pembicara juga membagikan dua teori dasar manajemen operasi. Yang pertama itu, the theory of sweep event flow. Produktivitas untuk setiap proses, apapun baik itu produktivitas mesin, produktivitas bahan, atau total faktor produktivitas, meningkatkan dengan kecepatan yang mana aliran material melalui proses dan peningkatan variabilitas yang terkait dengan kebutuhan proses atau dengan langkah-langkah dalam proses itu sendiri. Kita bisa memahami berbagai jenis sistem produksi terkait dengan kecepatan material masuk dan variabel produksi yang dihasilkan. Ada dua sumbu gambarnya seperti ini. Maaf ya, gambarnya agak kurang bagus. Di bagian yang vertikal ini atau bagian yang tegak ini disebut dengan speed of flow, sedangkan di bagian yang horizontal ini disebut dengan domain variability, di mana speed of flow ini merupakan material masuk dalam sistem atau disebut dengan speed of flow, dan di bagian yang horizontal tadi biasa disebut dengan variability atau variabilitas permintaan. Jika kedua sumbu tersebut kita baca, maka proses produksi yang efisien akan terletak sepanjang garis diagonal. Garis diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah. Di garis diagonal juga ada yang disebut dengan job shop. Job shop ini dimana mempunyai ciri domain variability atau variasi permintaannya sangat tinggi, tetapi kecepatan material masuk dalam sistem sangat pelan. Contohnya, seperti di bengkel mobil. Apakah yang berdatangan di bengkel mobil tersebut mempunyai kerusakan dan kendala yang sama? Tentu saja tidak, bukan? Kerusakan yang bermacam itu memaksa operator bengkel tersebut harus mempunyai utilitas peralatan yang rendah. Peralatan yang tersedia tetapi penggunaannya tidak mampu pada tingkat utilitas yang tinggi. Jika dia mempunyai peralatan yang tinggi tetapi
bengkel tersebut tidak mempunyai operator yang mempunyai utilitas yang tinggi tersebut, maka bengkel tersebut tidak seimbang karena utilitas yang dimiliki operator tersebut sangat rendah. Jadi, mereka harus mempunyai peralatan yang rendah juga. Secara ekstrim, kita lihat pada mass production atau flow process. Domain variabelnya sangat rendah, tetapi mereka mempunyai speed material masuk dalam sistem sangat tinggi. Seandainya kita mempunyai kecepatan mesin yang rendah, tetapi probabilitas permintaannya rendah, tentu akan bermasalah dengan overhead. Seandainya ada permintaan 10.000 unit, saya mempunyai dua mesin dengan kapasitas masing-masing mesin tersebut 5.000 unit. Maka bahkan tepat sekali untuk memproses 10.000 unit permintaan dari pelanggan tersebut. Tapi jika kita memiliki atau mempunyai mesin yang kapasitasnya cuma 2.000 unit, tentu kita harus membutuhkan 5 mesin untuk mengerjakan permintaan pelanggan tersebut. Karena dengan 5 unit mesin tersebut, kita juga banyak sekali harus mempunyai 5 mesin, serta kita harus mengeluarkan banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga, serta sehingga hal tersebut tidak kita inginkan sama sekali. Di video tersebut, teori yang kedua yaitu performance frontiers. Performance frontiers ini batas produksi definisikan sebagai output maksimumkan yang dapat dihasilkan dari setiap himpunan input dengan pertimbangan teknis. Pada saat produksi itu berjalan dengan teknologi yang sama dengan set input yang sama akan menghasilkan batas teknologi tertentu. Di mana ada usaha A dibandingkan usaha B. Tentu kalau kita lihat dari usaha A dan B, biaya yang dikeluarkan oleh kinerja tentu akan lebih tinggi, akan lebih bagus. Selanjutnya, A dan B dalam situasi persaingan terus-menerus saling baik. Akibatnya menunjukkan A dan B berhimpitan, sehingga akhirnya ada batas tertentu, batas di mana keduanya sudah tidak mampu lagi bergeser. Konflik mardiannya sangat tipis, jadi di mana suatu produsen saling membajak karyawan, saling mengimitasi produk, saling meniru desain, dan seterusnya. Disitulah letak atau ciri di mana produk tersebut sudah matang dan tingkat persaingannya sudah sangat tajam. Definisi logistik. Untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, tentu hal ini akan menarik bila mana pelaku logistik itu berasal dari entitas bisnis atau pelaku bisnis yang berbeda. Entah PT-nya berbeda, bisnisnya berbeda, ditentukan ini akan menjadi masalah sehingga kita perlu mengelolanya. Inilah yang kita sebut dengan rantai pasok. Menjadi penting untuk memberikan output urut-urut bagaimana produksi tadi mengalir sampai ke konsumen akhir. Urutan proses bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau layanan dari pemasok melalui manufaktur dan distribusi ke konsumen akhir. Tujuan utama supply chain adalah efisiensi, kita bisa lihat di perdagangan dunia. Di beberapa perdagangan dunia, di Asia memiliki sumbangan 50% penduduk dunia sehingga menawarkan pasar
begitu luar biasa besarnya. Dalam hal ini tentunya menarik. Jadi, pemenuhan produk dari negara sendiri sangat penting, tidak perlu memikirkan produk-produk harus diekspor ke negara lain. Kita bisa lihat di pulau-pulau di Indonesia, ekspor ke luar negeri besar, sedangkan impor dari negara luar ke masing-masing pulau juga sangat besar. Sedangkan perdagangan antara pulau sangat kecil. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa jika lebih besar perdagangan antar pulau, maka di situ peluang pekerjaan juga sangat banyak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu pulau, meningkatkan pembangunan suatu pulau, dan segala kebutuhan terpenuhi. Serta yang paling penting itu terjadinya hubungan baik antar negara Indonesia. Sekian jawaban UAS dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.